Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu saya ajak kita masing-masing untuk bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Kita siapkan pujian, katakan, "Saatku menyembah-Mu." Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, berada di hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin bersekutu bersama-sama. Kami rindu akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bertakhtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau saja ditinggikan dan diagungkan dalam ibadah hari ini. Segala kepujian, kehormatan kami persembahkan hanya bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Satu sembah
kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Segala pujian, kehormatan, keagungan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Bapa kami di dalam surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu gembira bersama-sama di hadirat-Mu. Inilah kami pada pagi hari ini. Terimalah kami dengan semua yang kami bawa untuk kami persembahkan hanya bagi-Mu, demi kehormatan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua kami yang melayani pada pagi hari ini, mohon urapan daripada Tuhan, dan biarlah pelayanan ini dipersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya sapa Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Situasinya dingin-dingin empuk. Karena memang lagi musim hujan. Dari pagi aja itu sudah jam 5 aja sudah hujan deras tadi pagi ya. Cuma saya berdoa, Tuhan pas jam ibadah jangan hujan. Supaya jemaat bisa datang ibadah di tempat ini. Oke, amin. Kita siap muji Tuhan. Kita katakan Allah sanggup. Kami salami kanan kiri depan. Katakan Allah sanggup. Lakukan segala sesuatu. Yes.
Tuhan. Melalui hambanya kita angkat pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Kau memberikan ku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu, Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara.
Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu ya Bapa di sorga, bahwa apapun tidak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kesenangankah, kesulitankah, manusia, atau bahkan iblis sekalipun tidak akan sanggup untuk menjauhkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih kiranya Tuhan teguhkan pernyataan ini dalam batin kami, supaya kami dapat menghidupinya setiap hari. Sekalipun kami mengalami kesulitan bahkan penderitaan, tapi kami tetap mengucap syukur dan menghadapi semuanya itu. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan oleh Roh Allah. Terimalah setiap ungkapan hati kami melalui lagu-lagu, melalui pujian pada hari ini, bahkan melalui kesaksian kami hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Kami memproklamasikan nama-Mu. Kami memproklamasikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kini saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sehingga melalui firman Tuhan pada hari ini kami semakin diteguhkan dalam menjalani hari-hari yang kami lalui dalam hidup ini. Dan biarlah atas hidup kami nama-Mu dimuliakan. Pakai dan urapi hamba-Mu, supaya olehnya hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyertai kita sehingga kita ada sampai hari ini. Lebih lagi kita bisa berkemenangan, kita bisa hadir, mengalahkan hujan, mengalahkan cuaca, dan mengalahkan segala kesibukan kita yang bisa saja mungkin kita jadikan alasan untuk kita tidak hadir pada pagi hari ini. Tapi puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali pada hari ini. Ya, hari ini adalah merupakan minggu yang terakhir dalam bulan Februari ini ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maret, bulan 3 tahun 2025. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 1 ayat 29, tetapi kita hanya membaca ayat 25 sampai dengan ayat 27. Ayub pasal 19 ayat 1 sampai 29, tetapi kita akan baca hanya ayat 25 sampai 27, kita akan baca bersama-sama. Skrinnya bisa dibuka? Ya. Mari kita baca bersama-sama Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri aku melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku berasa karena rindu. Bapak Ibu dan Saudara, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu harapan di tengah penderitaan. Ya. Harapan di tengah penderitaan. Kalau kita memperhatikan kalimat demi kalimat, baik demi baik dalam pembacaan kita tadi ini sifatnya sangat puitis. Bapak Ibu pernah dulu mendengar ada sebuah drama kolosal, Tutur Tinular.
ada satu sosok yang melantunkan puisi maut ya. Namanya siapa itu? Arya Dwi Pangga. Ya. Itu tahun berapa itu ya? 80-an ya. Jadi itu sangat memukau masyarakat Indonesia itu ya. Nah, jadi itu puisi yang dilantunkan, yaitu puisi dari kematian ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ayub pada bagian ini adalah merupakan puisi yang memberikan harapan. Ya, mari kita melihat sepintas siapakah sosok Ayub sebenarnya. Profilnya seperti apa? Mari kita melihat yang pertama, bahwa kehidupan rohani. Yang pertama, kehidupan rohani. Ayub adalah seorang laki-laki yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu yang dinyatakan dalam pasal 1 yang kitab Ayub ini. Jadi Ayub ini adalah orang benar, orang yang takut Tuhan, hidup saleh. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan? Ya, seorang istri pasti mendambakan seorang suami yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Lalu dari sisi keluarga, ia memiliki 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kebahagiaannya semakin sempurna. Lalu yang kemudian, ia memiliki harta 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ya, kalau dikonversi dengan nilai sekarang ya saya tidak tahu ya. Nah, tetapi dikatakan di situ bahwa ia adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada waktu itu. Siapa orang terkaya di Indonesia sekarang? Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu. Nah, Prayogo Pangestu. Ya. Ya, memang ukurannya bukan lagi kambing domba, tetapi ya semua aset yang memiliki nilai yang hari-hari ini menjadi standar bagi nilai ekonomi dunia. Ya. Mungkin itu tanah, aset perusahaan yang sementara aktif ya. Jadi saya rasa bahwa ini yang menjadi keinginan manusia normal, wajar ya. Dari segi rohani takut akan Tuhan, dari segi keluarga luar biasa, dari segi kekayaan luar biasa. Bagus mau keadaan seperti ini? Mau, Pak. Mau. Ya. Orang bilang hanya orang gila saja mungkin yang nggak mau ya. Orang yang nggak waras saja ya. Ya. Keinginan seperti ini bukan hanya orang punya, tetapi juga ya orang percaya. Bukankah orang Kristen ya mau ukuran yang seperti ini ya? Rohani, keluarga bahagia, ekonominya luar biasa, sempurnalah sudah kebahagiaan. Tetapi rupanya iblis tidak senang ya. Ya, kita tahu dalam cerita kitab Ayub pasal 1 itu bahwa satu kali kelak iblis itu datang menghadap Tuhan bersama dengan para malaikat ya. Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang sedemikian saleh, jujur, takut akan Tuhan? Tidak ada seperti dia. Tuhan membanggakan Ayub itu di hadapan iblis. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Iblis katakan justru itu kenapa dia hidup saleh, karena Tuhan kasih dia keluarga yang baik, karena Tuhan kasih kekayaan buat dia. Coba Tuhan jangan kasih semuanya itu. Apakah dia masih hidup saleh? Apakah dia masih hidup benar? Lalu kemudian terjadilah satu kerjasama. Ya, ini kerjasama antara Tuhan dengan iblis terhadap seorang laki-laki yang hidup saleh. Ini kehidupan kerohanian Ayub dan semuanya dipertaruhkan di dalam
Ini ingin saling membuktikan ya, seperti apa Ayub itu. Tuhan ingin membuktikan Ayub bahwa walaupun dalam keadaan apapun, Ayub tetap saleh. Tetapi sisi lain ialah bahwa iblis menggunakan kesulitan penderitaan Ayub supaya Ayub menjauhkan diri dari Tuhan dan menyangkali Tuhan. Tuhan katakan, mari kita buktikan. Semuanya ada dalam kekuasaan. Semuanya kamu boleh ganggu, semuanya kamu boleh ambil. Tapi satu hal yang tidak boleh, yang saya batasi kamu, yaitu kamu tidak boleh mengambil nyawanya. Kalau dalam bahasa Makassar, Tuhan bilang, coba bokok, ya, coba mi, ya. Kalau orang Jawa bahasanya seperti apa, Ibu Pri? Coba dia melarat, pasti dia. Cobalah, silakan. Akhirnya Ayub mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya. Dikatakan bahwa sementara anak-anaknya mengadakan pesta, maka bertiuplah angin ribut dan merobohkan rumah tempat di mana mereka mengadakan pesta dan menimpa mereka sehingga semua mereka tewas. Ya, rupanya sudah menjadi kebiasaan bahwa ya orang-orang berada itu ya tidak jauh dari ya kesenangan ya, pesta pora. Nah, itulah sebabnya diceritakan juga bahwa setiap kali mereka mengadakan acara pesta pora, Ayub mendoakan mereka supaya mereka tidak salah jalan, tidak jauh dari Tuhan. Ya, memang tidak secara detail diceritakan bagaimana kehidupan rohani anak-anak Ayub ini ya, tetapi kemungkinan besar ya mereka jauh dari Tuhan. Lalu kemudian berikutnya bahwa sementara lembu sapi sedang membajak dan keledai betina makan rumput, tiba-tiba orang Seba menyerang, merampas seluruh ternaknya. Habislah semuanya. Ini sebuah peristiwa yang tentunya ialah bahwa sangat memukul Ayub. Dan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan tidak hanya itu saja. Kemudian Alkitab menceritakan bahwa Ayub dikenal oleh penyakit yang luar biasa. Ya, lanjut Ren. Semuanya yang dimiliki Ayub itu habis, anak-anaknya habis, hartanya habis. Ya. Keadaan Ayub justru sebaliknya, fisiknya juga habis. Ia ditimpa oleh penyakit. Dan pada akhirnya Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Keadaan berbalik 180 derajat. Kalau yang tadinya Ayub mungkin tiap sore itu dia duduk di kursi yang khusus, di gelas yang khusus dia minum kopi sambil dilayani oleh hamba-hambanya, budak-budaknya. Dia terhormat. Tetapi sekarang Ayub duduk di dalam debu. Ia mengambil sekeping beling. Beling itu pecahan apa ya? Kaca. Pecahan kaca, ya itu botol atau apa ya? Untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Menandakan penderitaan, penyesalan yang sangat luar biasa. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Kalau orang sekarang mungkin berkata, dosa apa yang saya buat? Ya. Bukankah ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa terjadi ketika orang mengalami satu keadaan yang tidak disukai, keadaan terbalik, keadaan menderita. Semuanya diambil daripadanya. Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa tidak, kalau Ayub mungkin sebagai manusia, kalau ingin menolak, ingin menghindar, dia akan menghindar. Tetapi rupanya dia juga tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghindari semuanya ini. Ya. Tidak hanya itu saja, kondisi ini memberikan dampak sosial terhadap Ayub. Tidak hanya secara ekonomi, tidak hanya secara materi, tidak hanya secara status, tetapi juga punya dampak sosial terhadap Ayub. Orang yang paling dekat dengan Ayub, yang selama ini menikmati kemewahan Ayub, menikmati kesenangan Ayub, menikmati harta Ayub, menikmati kebahagiaan bersama dengan Ayub,
yaitu istrinya. Ketika ia mengalami penderitaan yang terbalik, istri Ayub berkata kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alammu dan matilah." Saya berharap tidak ada istri-istri yang seperti itu ketika suaminya mengalami kondisi yang terbalik. Tetapi fakta hari-hari ini, apakah ada istri seperti itu? Banyak ya. Pergi meninggalkan suaminya. Kalau tadinya ketika suaminya sukses, suaminya senang, dia senang bersama-sama. Padahal firman Tuhan ketika mereka diberkati, hanya maut yang memisahkan. Kesulitan, penderitaan, jangan saling meninggalkan. Tidak hanya itu saja, sahabat-sahabat Ayub pun juga demikian. Ya, kita melihat ada beberapa teman Ayub, ada yang Elifas, ada Bildad, ada Sofar, yang tadinya biasa saling mengunjungi, saling memuji. Apa kata mereka ini? Apa kata Elifas terhadap Ayub? Camkan ini, siapa yang binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Artinya ialah bahwa tidak mungkin engkau berada dalam situasi seperti ini tanpa melakukan dosa. Pasti engkau sudah bersalah, pasti engkau berdosa. Ya, bukankah memang ketika kita sulit ada orang yang datang menghakimi kita ya? Oh, pasti dia begitu. Jadi kondisi Ayub ini tidak hanya mengalami tekanan, bukan lagi tekanan ekonomi ini, tetapi juga tekanan batin. Kalau tadi dikatakan ketika tadi itu saya sebut di atas kaya rohani dan lain, sempurnalah kebahagiaannya. Nah sekarang ini sempurnalah penderitaan. Ya. Ayub disalah-salahkan. Tidak hanya Elifas, tetapi Bildad juga demikian. Berapa lama lagi engkau berbicara begitu dan perkatakan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakah yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Artinya sama dengan yang dikatakan oleh Elifas tadi. Pasti engkau telah melakukan kejahatan. Ya. Ini sebenarnya Ayub ini ketika mereka menyampaikan ini, Ayub membela dirinya. Ya. Saya paham, saya mengerti apa yang kalian katakan, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Demikian pun juga dengan Sofar. Apakah orang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang banyak mulut harus dibenarkan? Ini dia bicara tentang Ayub, ya. Seolah-olah Ayub itu membenarkan dirinya. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Ya, kesombongan ya, bual. Bicara tinggi bahwa Ayub itu rohani. Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita? Bahwa memang kalau kita berada dalam titik yang paling rendah, sudah merupakan hukum Allah, ya, akan banyak orang yang akan merendahkan, melecehkan kita. Jadi kondisi seperti ini tidak hanya sekarang ini, dulu, karena itu tidak perlu sakit hati. Kita harus memahami dan mengerti itu dan menerimanya, bahwa inilah kondisi. Tidak hanya itu saja. Bagaimana dengan saudara-saudara dan keluarga Ayub? Firman Tuhan berkata, inilah pernyataan Ayub. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. Kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Yang dulunya memuji-muji Ayub, yang dulunya ya mungkin sing datang pinjam uang ya, atau minta tolonglah aku. Ya. Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini ketika jaya, banyak orang yang dekat. Ya.
Tapi ketika kita mengalami kondisi terpuruk, pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak negur, tidak pernah lagi ada telepon, lupa semuanya. Ingat bahwa memang ini sepertinya fakta yang kita alami dalam kehidupan sosial. Karena itu kita perlu pahami, kita perlu mengerti, kita perlu meneguhkan diri, dan kita tidak perlu sakit hati. Kita tidak perlu merasa menderita dengan situasi seperti itu. Bahkan tidak berhenti di situ. Ayub berkata, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ya mungkin dulu itu Ayub sering pakai parfum yang mahal ya. Setelah itu ya jangankan parfum, mandi saja mungkin sudah sulit. Karena Alkitab katakan bahwa penyakit Ayub itu dari batok kepalanya sampai telapak kakinya. Ya, tidak ada yang sehat, disentuh pasti sakit. Ini penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan anak-anak menghina aku. Kalau aku berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Saya rasa bahwa penderitaan Ayub ini adalah penderitaan yang mungkin jarang dialami oleh manusia. Kita pernah mengalami penderitaan? Pernah. Tetapi yang bermasalah bukan karena masalah apa yang kita alami, tetapi persoalan yang paling utama adalah persoalan mentalitas kita. Bagaimana menghadapi penderitaan itu. Kalau kita memperhatikan kitab Ayub pasal 1, firman Tuhan berkata bahwa walaupun Ayub mengalami hal yang sedemikian, tapi Ayub tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang membuat dia berdosa. Ayat 22, Ayub pasal 1 berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi sebuah pertanyaan penting bagi setiap kita adalah, penderitaan apa yang pernah kita alami, sedang kita alami, dan yang akan kita alami. Firman Tuhan membentangkan ini untuk menjadi sebuah perenungan dan pembelajaran bagi setiap kita. Karena itu jangan berkata, saya kan bukan Ayub. Saya tidak sekuat Ayub. Ayub bukan saya dan saya bukan Ayub. Wah, kalau kondisinya seperti itu berarti kita tidak mau belajar dari Ayub, ya. Seberapa menderitanya kita, ya, jika dibandingkan dengan penderitaan Ayub. Namun hal yang sangat mengejutkan ialah bahwa bagaimana respon dan reaksi Ayub terhadap pengalaman yang luar biasa itu. Dan salah satu ungkapan yang dinyatakannya adalah bacaan kita tadi, bahwa walaupun ia mengalami situasi sulit yang seperti itu, Ayub berkata dalam ayat 25-27, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Hanya ada dua dampak daripada seorang yang mengalami penderitaan. Yang pertama ialah dia akan jauh dari Tuhan, mengutuki Tuhan, menyangkali Tuhan, merusak apa yang baik dan benar, baik kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga, kehidupan gereja, kehidupan pergaulan. Dia akan mengingkari, meninggalkan, menolak semuanya itu. Lalu dia berusaha untuk mencari situasi baru. Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Meninggalkan keluarga, merusak semuanya, menyalahkan ini, itu, dan lain-lain sebagainya.
Tetapi walaupun dalam batin Ayub, ya mungkin ada andil orang lain, andil situasi juga, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan dia tetap menjaga hatinya agar dia tidak mengambil kesimpulan dan sikap yang salah. Sebaliknya, justru muncul sebuah harapan. Ya. Dalam penderitaan yang amat sangat, Ayub melihat harapan dari Ilahi. Ayub berkata, tapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini bukankah kondisi yang sudah meninggal sebenarnya, ya? Yang aku sendiri akan melihat kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Harapan Ayub bukanlah harapan jasmani. Seharusnya Ayub mulai merenung, mulai berpikir, gimana kalau Tuhan mengembalikan anak-anakku? Bagaimana kalau Tuhan mengembalikan hartaku? Bagaimana kalau Tuhan mengembalikan sikap sahabat-sahabatku, sikap istriku, sikap orang-orang yang pernah dengan aku? Lalu semuanya kembali kepada keadaan semula. Bukankah ini yang menjadi harapan-harapan kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan? Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan pulihkan keluargaku. Tapi justru Ayub itu melihat harapan ilahi, harapan dari surga. Harapan Ayub bukan harapan jasmani, tetapi harapan rohani. Bukan harapan duniawi, tetapi harapan surgawi. Bukan harapan sekarang kekinian, melainkan harapan kekekalan. Bapak Ibu dan Saudara, apa dampak penderitaan yang kita alami? Menimbulkan harapan ilahi, harapan surgawi, harapan rohani, harapan kekekalan, atau harapan jasmani, harapan kekinian? Orientasi kita adalah harapan kekinian. Ya. Harapan duniawi bukan harapan surgawi. Seharusnya ialah bahwa penderitaan itu memampukan kita untuk melihat harapan dari Allah. Saya melihat apa yang dialami oleh Ayub ini sama dengan apa yang dialami oleh Stefanus. Ketika Stefanus dirajam dengan batu, ia memperoleh penglihatan, langit terbuka, dan melihat anak manusia, melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Saya percaya kenapa sampai mereka ini bisa melihat harapan ilahi, harapan rohani, harapan surgawi, karena mereka tetap menjaga hati mereka. Amin, Bapak Ibu. Bukankah ketika kita dalam kesulitan, kita tidak melihat harapan, tapi kita melihat hal-hal yang buruk dari orang lain, melihat hal-hal yang buruk dari situasi, dan justru itu tidak menimbulkan harapan, justru ketakutan, kemarahan, kekecewaan, dan pada akhirnya itu yang mengubur kita. Benar Bapak Ibu? Itu yang merusak kita. Lalu kita mengambil sikap dan keputusan yang salah, dan akhirnya merusak segalanya. Tidak ada pemulihan. Karena itu mari kita belajar. Ketika kita dalam kesulitan dan penderitaan, apa yang kita lihat? Melihat penebus kita hidup. Dan saya rasa inilah visi yang diberikan oleh Allah kepada Ayub. Dan ini juga merupakan nubuatan tentang peristiwa ratusan tahun kemudian, yaitu di mana Kristus mati, bangkit dari antara orang mati, dan menjadi penebus. Tidak hanya menjadi penebus kita, tetapi juga waktu yang surut menjadi juga penebus Ayub. Aku tahu penebusku hidup, akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini kita memiliki rentang waktu yang sangat berbeda. Ayub hidup sebelum Kristus, kita hidup sesudah Kristus, tapi sama-sama memiliki harapan yang sama, melihat kemuliaan dan keagungan Allah. Kita berharap satu saat kita akan bertemu dengan Ayub. Pak Agus mau ngobrol-ngobrol dengan Ayub?
Mungkin yang akan kita tanyakan, rahasianya apa sih Yuk? Ya. Kok kayaknya saya nggak sanggup ya. Jangankan mengalami pengalaman seperti Ayub. Saya diomongin orang saja nggak bisa tidur saya. Ya. Jangankan harta saya habis, ya, tinggal 25% saja ya saya mau bunuh diri ya. Ya, ditinggal istri saja ya saya nggak bisa ya. Tapi kok Ayub bisa begitu ya? Ya, satu saat mungkin kita akan ngopi-ngopi di surga dengan Ayub. Ya, kalau ada kopi, ya karena Alkitab tidak memberikan penjelasan. Tapi di surga itu adalah tempat kemuliaan, tempat sukacita, tempat kesenangan yang belum pernah kita alami di dunia ini. Karena itu, mari kita belajar dari Ayub. Ya, sekali lagi jangan pernah bilang saya bukan Ayub. Ayub bukan saya. Saya tidak mungkin akan seperti Ayub. Karena firman Tuhan ini diberitakan kepada kita supaya kita belajar dan merenungkan itu, supaya kita kuat. Walaupun mungkin ya kita tidak sanggup, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk melewati semua situasi-situasi sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang menjadi sebuah kesimpulan bagi setiap kita adalah mengapa Ayub melihat visi yang mulia? Mengapa Ayub mengalami harapan ilahi yang luar biasa? Bukan sebaliknya. Saya percaya Ayub tetap menjaga hatinya walaupun ia mengalami kesulitan dan penderitaan itu. Karena itu yang menjadi pembelajaran kita adalah sedapat-dapatnya kita berusaha untuk tetap menjaga hati kita sehingga hati kita tidak mengalami kesulitan seperti situasi sulit. Memang ada dua aspek bagi saya. Ada orang ketika kita bicara sulit, apakah ekonominya sulit, kesehatannya sulit, hubungannya sulit, oke. Tetapi jangan sampai batin kita yang bermasalah. Ada orang situasinya sulit, ekonomi sulit, kesehatan sulit, hubungan sulit, tapi dia tetap kuat, tetap ada sukacita. Ya. Tetapi justru sebaliknya, ada orang yang ekonominya terganggu sedikit, hubungannya terganggu sedikit, kesehatannya terganggu sedikit, tapi batinnya ini yang bermasalah. Ya. Tuhan mau supaya kita tetap kuat dan melihat harapan dari surga, harapan ilahi, bahwa sekalipun semuanya diambil dari kita, tapi kita tetap setia kepada Dia. Ada sebuah lagu yang berbunyi, walau semuanya akan diambil daripadaku, tetapi aku akan tetap bersukacita. Ini memang sesuatu yang sulit. Mungkin bagi sebagian orang ini pernyataan konyol, ya. Tetapi sejatinya inilah seharusnya sikap anak-anak Tuhan terhadap situasi sulit dan penderitaan. Mungkin kita berkata, gampang saja kita omongkan ini, ya. Tetapi Alkitab mau supaya kita bisa menghidupi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belum seperti Ayub. Karena itu, kita bersyukur dengan keadaan kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, jangan kita rusak dengan sikap kita yang tidak baik. Keluarga kita, kesehatan kita, kebersamaan kita sebagai jemaat Allah, persahabatan kita dengan siapapun, jangan sampai rusak oleh karena masalah yang kita hadapi. Mari kita tata hati. Tuhan izinkan semuanya itu. Kita tidak sadar sebenarnya ketika ada pengalaman sulit, kemungkinan besar, ya, saya tidak bisa pastikan bahwa sama seperti Ayub ini antara dialog Tuhan dengan iblis tadi. Apakah engkau melihat hambaku Pak Agus yang begitu setia dan saleh? Ya. Dan ketika kita menang, jadi situasi itu dipergunakan. Sebenarnya ada dua pertempuran, ada dua persaingan, ada dua perdebatan. Kita berada di pihak yang menang.
Kita berada di pihak yang mana? Yang kalah atau yang menang? Kalau kita tetap setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan bangga dengan kita. Tetapi kalau kita kalah, kita merusak segala sesuatu. Dan iblis katakan kepada Tuhan, bukankah saya sudah bilang, ya, Pak Agus itu hidup saleh karena dia kaya, karena dia bahagia. Lihat sekarang apa? Ya. Bapak itu hidup saleh selama ini, mengapa? Karena dia hidup rukun dengan istrinya, karena Tuhan berkati dia. Sekarang apa? Ya. Dia lari kasih tinggal suami, dia lari kasih tinggal istri, dia lari kasih tinggal orang tua, dia lari kasih tinggal anak-anak. Padahal dia sering khotbah di mimbar, padahal dia sering BL, padahal dia sering main musik. Dia ajak jemaat, haleluya, puji Tuhan. Mengapa? Karena dia lagi senang. Coba buat dia sakit, coba buat dia dicibir oleh orang lain, pasti dia tidak akan sanggup berdiri di mimbar dan katakan haleluya. Tapi Ayub rupanya tidak seperti itu. Ia tetap menjadi kebanggaan Tuhan. Dan kita tahu ending daripada cerita Ayub, bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Tuhan sulit, saya tidak sanggup. Memang kesanggupan dan kekuatan kita bukan dari kita. Kesanggupan dan kekuatan itu adalah dari Dia sendiri, yang tetap melihat, mengamati kita, dan tidak hanya menonton, tetapi Ia tetap memegang tangan kita untuk melewati waktu-waktu, masa-masa sulit dalam hidup ini. Kita tidak tahu kesulitan dan penderitaan kita sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang Ia mau ialah kita tetap teguh di dalam Dia, dan Ia mau supaya kita menjadikan kesulitan dan penderitaan itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan sosial kita. Amin Bapak Ibu. Saya rasa inilah idealnya orang Kristen. Ya. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah kita sanggup untuk hidup sampai pada tahap dan tataran ini? Mungkin kita melihat banyak orang yang kaya, banyak orang yang sukses. Ya, kita turut merasakan sukacita dengan mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana kalau keadaan terbalik? Apakah dia akan tetap melayani Tuhan? Apakah dia akan tetap katakan haleluya, Tuhan Engkau baik? Biarlah dalam segala keadaan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita tidak memungkiri bahwa kita mengalami ketekanan dalam hidup ini, tapi tetap setialah dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Dia, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu Allah janjinya. Karena itu jadikan kesulitan, bahkan jadikan penderitaan menjadi sarana untuk pembuktian kualitas iman rohani kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh belajar dari seorang hamba-Mu yang tercatat di dalam perjanjian lama, yaitu Ayub. Dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Bahkan kami mungkin belum pernah mengalami penderitaan yang seperti Ayub. Tetapi dia tetap teguh di dalam imannya. Walaupun mungkin dia sempat goyah. Tetapi dalam situasi kesulitan seperti itu, ia memperoleh penglihatan, ia memperoleh visi, sehingga ia mampu berkata, penebusku hidup. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa ragiku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hatusan badiku merana karena itu. Tuhan, kami tahu bahwa semua yang menyenangkan kami, yang menyukakan kami di dunia ini akan lenyap daripada kami. Tetapi Engkau yang kami miliki dan yang memiliki kami akan tetap kekal sampai selama-lamanya, baik di kekinian dan bahkan sampai kepada kekekalan. Meteraikan firman-Mu dalam batin kami, mampukan kami untuk menghidupinya, karena kami tahu bahwa kemungkinan besar kesulitan-kesulitan bahkan penderitaan kami akan alami. Karena itu kami mohon biarlah teguhkan hati kami, dan biarlah kami tetap setia kepada Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami atas firman pada pagi hari ini. Di nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan dan sudah menguatkan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai beliau lebih heran lagi. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti yang bertugas Matthew. Tuhan Yesus, terima kasih karena menyempatkan kesempatan ini berkat kami. Setelah kami ingin memberi persembahan, berkatlah orang yang memberi dan tidak memberi. Terima kasih Tuhan. Amin. Syukur Tuhan sampai persembahan jalankan kita ke pujian, ku bawa korban syukur. Kita berdiri, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak.
renungkan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.